Hai, jawab pertanyaan ini ya dari user @4 yang 1cc61. Ibu, tolong renungkan. Dan ibu jawab sejujur-jujurnya bahwa skenario penyaliban Yesus dari Yesus sendiri atau tertulis di Alkitab, atau skenario pembunuhan yang benar-benar murni kepentingan tentara Romawi. Jawab pakai logika ya. Oke, siap. Yang pertama, dari sisi hukum Romawi, tentara Romawi ini benar-benar adalah peristiwa pembunuhan. Kenapa ini terjadi? Pilatus yang adalah penguasa wilayah Yudea tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Setelah pemeriksaan pengadilan itu, tidak ada satu bukti yang memberatkan bahwa Yesus bersalah. Lalu Pilatus sendiri mencuci tangannya tanda tidak bersalah. Ia berbicara kepada orang Yahudi bahwa ia tidak menemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi peristiwa pembunuhan itu terjadi karena desakan massa. Karena massa yang berkumpul dan marah. Kenapa mereka marah? Karena dihasut oleh pemimpin-pemimpin agama dengan kesaksian-kesaksian palsu. Dan mereka menuntut hukuman mati. Alasan yang paling esensi adalah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya sebagai anak Allah. Dan itu adalah pada hari raya ketika mereka menuntut Yesus dihukum mati. Dalam tradisi pada hari raya seharusnya ada seorang tawanan yang dilepas atas permintaan orang Yahudi. Dan pada waktu itu juga ada seseorang bernama Barabas yang ditangkap, ditahan karena pembunuhan, perampokan, kejahatan. Yang seharusnya dijatuhi hukuman mati, lalu ditawarkan kepada publik, siapa yang kalian pilih? Mereka pilih Barabas dibebaskan dan menuntut hukuman mati atas Yesus Kristus. Lalu terjadilah peristiwa berdarah. Dari sisi sejarah, sisi hukum itu adalah peristiwa pembunuhan. Tetapi dari sisi Yesus di dalam Alkitab, Yesus sendiri berkata, jadi Anda harus membacanya ya, supaya Anda pasti bahwa saya tidak berbohong. Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Matius pasal 17, saya baca titik komanya tidak saya lewatkan. Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 23, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Dari sisi Yesus, Yesus mengetahui misinya bahwa dia akan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia menyampaikan itu kepada murid-muridnya sebelum peristiwa itu terjadi. Dan murid-muridnya menjadi sedih. Dari sisi Alkitab, dari sisi Yesus, ini adalah seluruh proses dengan mengambil semua keadaan yang terjadi menjadi jalan untuk misi penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke.